Nah, bagaimana jika suatu saat nanti mereka berdua masuk ke top 5, siapakah yang bakal memenangkannya? Menurut aku sendiri, Ayusa bakal memenangkannya, sedangkan Hana bakal berada di posisi 1 runner up untuk Miss Internasional. Dari sekian banyak pembahasan di antara drama-drama kemarin itu tentang handpick, kemudian ada drama tentang pergelaran MU, dan kali ini kita bakal sedikit move on dari cerita-cerita drama serta banyak isu-isu yang begitu membagongkan. Oke, untuk nge-refresh pikiran kita semua, kali ini kita bakal ngebahas sedikit tentang perbandingan. Berbicara masalah perbandingan, kayak emak gue yang selalu ngebandingin gue sama anak teman-temannya itu, ya katanya anak temannya itu lebih baik daripada gue, terus lebih berbakti, dan juga lebih punya manfaat dibandingkan gua yang hanya cuma jadi beban keluarga, Jadi kita kali ini bakal juga ngebanding-bandingin antara wakil tetangga Noh dengan wakil kita di Miss Internasional. Yap, sewakil ini semua orang juga udah tahu di mana ada Hana Arnold yang merupakan Miss Internasional Filipina, dan juga Putu Ayu Saraswati yang merupakan Miss Internasional Indonesia dan merupakan Putri Indonesia lingkungan tahun 2020. Oke, bagi semua yang sudah penasaran dengan banding-membandingkan yang akan kita lakukan, langsung aja kita lanjut ke pembahasan dan banding-membandingkan ini. Lanjut. Tapi sebelum kita membandingkan antara wakil Filipina dan juga wakil Indonesia di ajang Miss Internasional, alangkah baiknya terlebih dahulu kita kenalan dulu dengan masing-masing kandidat di berikut ini, karena kalau kata pepatah nggak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu mari kita kenalan biar makin sayang. Cakep. Semua orang juga udah tahu bahwa Putu Ayu Saraswati atau yang sering dipanggil dengan nama Ayusa merupakan wakil Indonesia yang bakal berlaga di ajang Miss Internasional yang katanya bakal diadakan di Jepang dalam waktu dekat nanti. Dan udah gak sabar bagi kita semua untuk menyaksikan Ayusa bakal berlaga dan juga melibas semua anggota-anggota yang terdapat di berbagai negara di Jepang nanti. Untuk informasinya, Ayusa ini lahir di Denpasar, Bali pada tanggal 6 Juli tahun 1997. Jadi kayaknya kalau dibandingkan, Ayusa ini lebih tua sedikit daripada gua, Untuk yang masih baru, Ayusa ini mewakili Bali di ajang pemilihan Putri Indonesia dan berhasil menjabat sebagai Putri Indonesia lingkungan pada tahun 2020 lalu dan menjadi salah satu kandidat untuk mewakili Indonesia di ajang Miss Internasional 2021. Untuk informasi pendidikan, Ayusa ini berhasil menjadi lulusan di Universitas Udayana Bali dan menjadi seorang lulusan kesarjana kedokteran di Universitas Kedokteran Udayana. Informasi selanjutnya, Ayusa ini enggak berasal dari keluarga besar. Dia hanya berasal dari keluarga yang merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ayusa ini berasal dari sebuah keluarga yang perpaduan antara Chinese Bali gitu, Jadi kalau misalnya dilihat sekilas, Ayusa ini punya kayak mixed blood gitu antara Chinese dan juga wanita Bali asli. Bagi seluruh pageant lover dan juga Hayati-Hayat Nusantara yang udah mengenal Ayusa ini, mereka juga udah paham, kalau misalnya Ayusa merupakan seorang putri yang benar-benar tulus dan memiliki visi misi jelas untuk melanjutkan sebuah program, dimana setiap postingan dan juga perjalanan dari Putri Indonesia lingkungan yang dia jalani ini selalu saja ada selipan-selipan kata-kata yang akan memotivasi kita semua untuk saling peduli kepada lansia dan juga orang-orang yang kurang beruntung. Jadi nggak heran kalau misalnya Ayusa ini tergabung dalam sebuah forum relawan yang namanya itu Ketimbang Ngemis, yang merupakan sebuah komunitas yang juga diprioritaskan untuk lansia-lansia dan juga untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Sebenarnya berbicara masalah relawan dan juga sebagainya, Ayusa ini juga termasuk wanita-wanita yang punya prestasi dan juga segudang pengalaman baik di tingkat nasional maupun internasional, Dan salah satu yang paling membanggakan dari sekian banyak prestasi yang dimiliki oleh Ayusa ini adalah Ayusa pernah menjadi bagian dari Youth Gathering Summers Youth Camp di tahun 2014, dan kala itu di tahun 2014 Ayusa mewakili Indonesia untuk bertemu dari sekian banyak orang-orang di Singapura. Bisa dibilang kalau misalnya pengalaman Ayusa ini kecil-kecil cabai rawit, dari kecil udah pernah pengalaman ke luar negeri. Selain itu, Ayusa juga pernah menjadi wakil Indonesia di dalam sebuah ajang di sebuah program Indonesian Representative in Singapore Endowment di tahun 2017 yang diadakan di tingkat internasional. Ayusa juga pernah menjadi the most outstanding student delegates in Indonesian Model United Nations di tahun 2016. Dan yang paling penting adalah ini tuh benar-benar kayak mencuri khas Ayusa banget, dimana dia sering banget mendapatkan program-program khusus dan juga penghargaan di bagian speech dan juga public speaking yang dimiliki oleh Ayusa sendiri. Jadi nggak heran kalau misalnya apapun yang dikeluarkan oleh Ayusa, sang Miss Internasional Indonesia ini punya bobot tersendiri dan juga punya isi
kompetisi Wak, dan gak hanya kaleng-kaleng gitu. Nah selanjutnya di titik terakhir kita bakal ngebahas tentang perjalanan dari pengalaman yang pernah diikuti oleh Ayusa untuk bisa sampai di tahapan Putri Indonesia Lingkungan di 2020 ini. Untuk pengalaman di bagian pageant, Ayusa ini menjadi salah satu wakil yang benar-benar kayak punya progres tersendiri yang memulainya itu dari kecil-kecil banget wah. Hal ini tuh ditunjukkan dengan pernah memenangkan sebuah ajang teruni Denpasar pada tahun 2015, dan di tahun yang sama pula Ayusa pernah memenangkan JGEC Bali. Benar gak sih perkataan dan pengucapannya seperti itu? Kalau misalnya salah silahkan komentar di bawah ya wak. Ayusa juga pernah menjadi seorang duta dari Earth Hour di tahun 2016 dan mewakili Denpasar di ajang nasional gitu. Tepatlah di tahun 2020 akhirnya Ayusa memutuskan untuk join mewakili Bali di ajang pemilihan Putri Indonesia di tahun 2020 dan memenangkan juara 2 di ajang tersebut. Aku tuh kayak ngerasa insecure wak ketika ngebahas prestasinya Ayusa yang benar-benar dar cas trot semuanya benar-benar kayak outstanding banget untuk kita pembahasan. Nah selanjutnya seperti aku bilang tadi bahwa kita bakal ngebandingin antara wakil Miss Internasional Indonesia dengan wakil Miss Internasional Filipina. Aku punya wakil yang benar-benar kayak nggak kalah saing dari Ayusa tadi. Yaps, yang baru terpilih Hannah Arnold yang merupakan Miss Internasional Filipina yang merupakan bagian dari Bini-Bining Filipina tahun 2021 dan akan mewakili Filipina di ajang Miss Internasional pada tahun 2021 ini dan bakal berkompetisi menjadi saingan dari Ayu Saraswati. Hannah Consensino Arnold yang merupakan nama lengkapnya ini merupakan seorang wanita yang merepresentasikan sebuah daerah di Filipina, di mana Hannah merupakan gadis yang lahir pada tanggal 21 Januari tahun 1996. Jadi kalau bisa dibandingkan, Ayusa lebih muda 1 tahun dibandingkan dengan Hannah ini. Nah sama seperti Ayusa tadi, Hannah ini lahir di Balut di Masbate, sebuah daerah dan juga provinsi yang terdapat di Filipina, dan akhirnya menjadi kebanggaan dari Masbate untuk mewakili Masbate di ajang Bini-Bining Filipina. Untuk informasinya Wak, sebenarnya Hannah ini bukan pure dari Filipina Wak, tetapi ayahnya itu berasal dari Australia dan juga ibunya itu yang berasal dari Filipina asli. Jadi kayak sama dengan Ayusa yang punya mixed blood, darah-darah perpaduan gitu antara satu negara dengan negara yang lain. Beberapa literatur yang aku baca Wak, Hannah ini tumbuh dan berkembangnya itu nggak di Filipina asli ya. Akan tetapi dia tuh tumbuh di Australia Wak, dan kemudian menempuh sebuah pendidikan di Canberra dan akhirnya memutuskan untuk kembali di Filipina. Untuk latar belakang pendidikan sendiri, Hannah menempuh sebuah studi di mana ilmu forensik terapan yang terdapat di Universitas Canberra, Australia, dan juga memiliki pengalaman yang sangat menarik di bagian pageant. Selanjutnya kita bakal bahas pengalaman Hannah di ajang pageant. Sebenarnya kalau dibandingkan lagi, Hannah ini juga nggak kalah dari Ayusa Wak, dimana pada tahun 2002 dia juga pernah join yang namanya ajang Baby Queen Masbate pada tahun tersebut dan memenangkannya Wak. Jadi kalau misal dibilang dari kecil udah diajak dan juga diajarkan tentang dunia pageant, ya wajar lah kan Wak, karena memang dia itu berasal dari Filipina. Selanjutnya karena memang lagi mendalami pendidikan dan juga tumbuh berkembang di Australia, pada tahun 2014 dia juga pernah join yang sebuah ajang namanya itu Miss Australia Filipina, dimana itu kayak perpaduan sebuah wadah di Australia bagi wanita-wanita yang terdapat di Filipina. Pengalaman yang paling menggemparkan dunia adalah ketika Hannah ini mewakili Masbate di Bini-Bining tahun 2019 Wak, dimana dia menggunakan sebuah national costume yang sangat heboh dan juga di-compare antara national costume yang dipakainya itu benar-benar kayak representasi Gucci-Gucci yang dibawa kayak digerek-gerek gitu dan punya kemiripan dengan national costume yang dimiliki oleh Dea Gusti Rizkita. Akan tetapi pada tahun 2019, Hannah belum memiliki rezeki yang tepat untuk mewakili Bini-Bining Filipina di ajang internasional hingga pada tahun 2021. Gadis yang punya ambisius ini terus mencoba kembali untuk mengikuti pageant dan juga Bini-Bining di tahun 2021 dan memenangkannya mewakili Filipina di ajang Miss Internasional dan berkompetisi bersama Ayusa di waktu terdekat ke depan. Itulah Wak beberapa perbandingan antara anak tetangga sama anak tetangga Bali yang aku bilang tadi. Selanjutnya kita bakal ngebahas beberapa persamaan yang dimiliki oleh Ayu Saraswati dan juga Hannah Arnold. Apa saja? Let's check it out. Poin yang pertama yang memiliki kesamaan antara Hannah dan juga Ayusa adalah sama-sama memiliki darah mixed blood Wah, antara perpaduan satu negara dengan negara yang lain. Kalau misalnya Hayati Hayaton Hayatno Nusantara mengatakan bahwa papa Australia, mama Filipina, juga seperti misalnya Ayusa yang memiliki mama Cina dan juga memiliki mixed blood darah Indonesia Bali gitu. Poin kesamaan yang kedua, dua wanita ini tuh benar-benar mewakili daerah asalnya di mana mereka lahir dan juga dibesarkan dan sama-sama memenangkan pada saat mengikutinya ya.
ya. Meskipun kita tahu bahwa Hana sendiri mengikuti ajang bidding kedua kalinya dan baru memenangkan di kali kedua. Persamaan yang ketiga adalah dua wanita ini benar-benar kayak punya ambisius yang gede banget dan positif vibes untuk bisa menginspirasi dari setiap wanita-wanita di dunia untuk terus mencoba agar tidak menyerah pada satu titik kegagalan saja. Selanjutnya persamaan yang mungkin bisa aku rangkum adalah dua-duanya itu punya pengalaman di bidang pageant dan juga punya prestasi yang nggak bisa dibandingkan dengan yang lain, dan keduanya pantas berada di top 5 Miss International 2021. Hal terakhir yang mau aku sampaikan adalah jika keduanya itu dibanding-bandingkan, di-compare-comparekan, maka mereka tetap untuk cocok berada di top 5 Miss International 2021. Nah, bagaimana jika suatu saat nanti mereka berdua masuk ke top 5, siapakah yang bakal memenangkannya? Menurut aku sendiri, Ayusa bakal memenangkannya, sedangkan Hana bakal berada di posisi satu runner up untuk Miss International. Aku bilang seperti ini kenapa? Karena memang Ayusa merupakan sosok yang benar-benar kayak punya material MI banget untuk di kategori apa sih? Ayusa merupakan wakil yang sudah sangat-sangat siap tanding untuk dipertandingkan di ajang Miss International dan menjadi salah satu wanita yang siap untuk memakai Mikimoto Crown dan di crowning oleh wakil dari Thailand di selanjutnya nanti. Bagaimana menurut kalian? Wah, silahkan isi komentar dengan opini-opini kalian tentang dua wanita yang benar-benar ganas ini untuk bertanding di ajang Miss International di bawah ini ya. Terima kasih Wak sudah nonton dan juga mau buang-buang waktu dengan membanding-bandingkan antara dua wanita ini dengan wanita ini, dan terima kasih, sampai jumpa di the next video.